Halo sahabat Lentera Education, kembali lagi bersama saya dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Baiklah, langsung saja. Terdapat 3 kata kunci materi. Yang pertama, litosfer, tektonisme, dan vulkanisme. Yang pertama adalah pengertian litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu litos yang artinya batuan dan sfera artinya lapisan, sehingga litosfer dapat diartikan sebagai lapisan batuan pembentuk kulit bumi. Litosfer yaitu lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1200 km. Litosfer adalah lapisan kulit bumi yang paling luar yang tersusun atas batuan dan mineral. Karena litosfer merupakan lapisan kerak bumi, sehingga terdapat 2 lapisan penyusun litosfer. Yang pertama adalah lapisan sial, yang kedua adalah lapisan sima, seperti yang terdapat pada gambar. Yang pertama itu adalah lapisan sial. Lapisan sial merupakan lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silisium dan aluminium. Sedangkan lapisan sima adalah lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam silisium dan magnesium. Selanjutnya adalah material pembentuk litosfer. Yang pertama adalah batuan beku. Batuan beku yaitu terbentuk dari magma pijar yang membeku menjadi padat. Selanjutnya, batuan beku dibagi menjadi batuan beku luar, batuan beku korok, dan batuan beku dalam. Selanjutnya adalah batuan sedimen, merupakan batuan mineral yang telah terbentuk di permukaan bumi yang mengalami pelapukan. Bagian-bagian yang lepas dari hasil pelapukan tersebut terlepas dan ditransportasikan oleh aliran air, angin, maupun oleh gletser yang kemudian terendapkan atau disebut dengan tersedimentasi. Itulah mengapa disebut menjadi batuan sedimen. Berikutnya adalah batuan malian atau biasa disebut dengan batuan metamorf, terbentuk karena terjadinya penambahan suhu atau penambahan tekanan yang sangat tinggi dan terjadi secara bersamaan pada batuan sedimen. Nah, yang terlihat seperti pada gambar itu merupakan contoh-contoh batuan dari berbagai tipe material pembentuk litosfer. Selanjutnya, kita melangkah pada dampak litosfer bagi kehidupan. Litosfer di bagian atasnya itu merupakan tempat hidup bagi manusia, hewan, dan tanaman atau tumbuhan. Manusia melakukan aktivitas di atas litosfer atau di atas permukaan bumi. Litosfer juga di bagian bawahnya itu mengandung bahan-bahan mineral yang sangat bermanfaat bagi manusia. Bahan-bahan mineral atau tambang yang berasal dari litosfer bagian bawah diantaranya yaitu minyak bumi dan gas, emas, batu bara, besi, nikel, dan timah. Seperti yang diketahui bahwa terdapat beberapa perusahaan nikel di Kota Palu. Itulah dampak litosfer bagi kehidupan di Kota Palu. Selanjutnya kita melangkah ke kata kunci materi kedua yaitu tektonisme. Yang pertama adalah pengertian tektonisme. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau dislokasi atau perubahan bentuk transformasi muka bumi. Permukaan bumi terbentuk atas lapisan batuan tipis yang disebut dengan litosfer. Kulit bumi memiliki ketebalan yang tipis dan kaku sehingga mudah pecah menjadi potongan-potongan kecil. Kulit bumi yang tidak beraturan ini disebut dengan lempeng tektonik. Berikutnya adalah jenis-jenis tektonisme. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, gerak epirogenetik atau epirogenesa, dan yang kedua adalah gerak orogenesa atau gerak orogenetik. Pertama-tama kita akan membahas apa itu gerak epirogenetik. Gerak epirogenetik merupakan gerak tektonisme atau pergeseran lapisan kulit bumi yang sangat lambat dan berlangsung dalam waktu lama. Selanjutnya, gerakan ini meliputi wilayah yang sangat besar dan luas. Biasanya dikatakan sebagai gerak pembentuk kontinen atau benua.
kedua adalah gerak orogenesa, merupakan gerakan kulit bumi yang sangat cepat dengan wilayah yang sempit. Biasanya, proses pembentukan pegunungan, contoh pembentukan jalur pegunungan dunia yang ada di bumi ini, seperti Sirkum Mediterania, Rocky Mountain, pegunungan Andes, pegunungan Himalaya, dan sebagainya jenis-jenis pegunungan. Untuk memperdalam materi, kita akan membahas gerak epirogenesa, di mana gerak epirogenesa sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah epirogenesa positif, yaitu gerak turunnya daratan sehingga kelihatannya permukaan air laut naik. Contohnya itu turunnya beberapa pulau di Indonesia Timur, yaitu Kepulauan Maluku, bagian barat daya sampai ke Pulau Banda. Selanjutnya adalah epirogenesa negatif, yaitu naiknya daratan sehingga permukaan air laut seolah-olah turun. Contohnya naiknya Pulau Buton dan Pulau Timor, serta naiknya dataran tinggi Colorado di Amerika. Nah, terlihat jelaskan pada gambar di mana letak perbedaan epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Kedua, kita akan membahas lebih lanjut terkait gerak orogenesa, di mana gerak orogenesa sendiri terbagi menjadi lipatan dan patahan. Yang pertama adalah lipatan, yaitu lapisan batuan kulit bumi dapat melipat, disebabkan karena adanya tekanan yang tidak terlalu kuat tetapi berlangsung dalam waktu lama, sehingga dari tekanan tersebut menghasilkan atau menyebabkan lapisan batuan kulit bumi mengerut atau melipat sehingga membentuk pegunungan, lembah, dan bukit. Terkait patahan sendiri merupakan batuan kulit bumi mengalami patahan karena tenaga dalam bumi, yaitu tenaga endogen, sangat kuat dan berlangsung singkat. Batuan kulit bumi tidak elastis seperti batuan pada lipatan kulit bumi, sehingga bidang yang dilalui itu patah dan membentuk horst, naik, dan graben itu turun, atau biasa disebut dengan puncak dan lembah. Nah, seperti yang terlihat pada gambar kan, di mana lipatan terbagi menjadi 5, sedangkan patahan terbagi menjadi 2. Itulah gerak dari orogenesa. Sekarang, setelah kita mengetahui dampak litosfer bagi kehidupan, selanjutnya kita akan mengetahui dampak tektonisme bagi kehidupan, di mana terdapat dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif sendiri, yaitu naiknya barang tambang ke permukaan bumi dan terbukanya barang tambang seperti batu bara, biji besi, tembaga, marmer, emas, dan perak. Selanjutnya adalah dampak negatif, yaitu dampak negatif yang ditimbulkan adalah terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, erosi, dan longsor. Untuk kata kunci terakhir adalah kata kunci vulkanisme, di mana lebih dulu kita akan membahas pengertian vulkanisme. Vulkanisme merupakan aktivitas gunung api yang terjadi karena gejolak magma yang ada di dalam perut bumi keluar, sehingga mencapai permukaan kerak bumi. Selanjutnya, magma tersebut akan keluar melalui saluran dan lelerannya sampai permukaan bumi membentuk kerucut yang disebut dengan kerucut gunung api. Proses keluarnya magma sampai permukaan bumi biasa dinamakan dengan erupsi. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui struktur vulkanisme. Yang pertama ada magma, yang kedua ada kawah utama, yang ketiga ada pipa kawah atau lubang kepundan, yang keempat adalah kawah samping, yang kelima adalah kerucut pasir, dan yang keenam adalah leleran lava. Urutan pertama ada magma, yaitu bahan silikat cair pijar yang terdiri atas benda padat, cair, dan gas yang terdapat di dalam litosfer dengan suhu 900 sampai 1200 derajat Celcius. Magma terdapat dalam lapisan litosfer yang disebut dapur magma. Dapur magma ini
Lokasinya ada yang dalam dan ada yang dangkal. Dapur magma yang dalam dapat menyebabkan letusan yang sangat kuat dibandingkan dapur magma yang dangkal. Urutan kedua terdapat kawah utama, yaitu lubang erupsi berdiameter sekitar 2 km yang terletak di bagian puncak gunung. Biasanya sebagai pusat erupsi karena sebagian besar material erupsi dikeluarkan dari kawah utama. Di urutan ketiga terdapat pipa kawah atau lubang kepundan, yaitu suatu lubang atau rekahan yang merupakan bidang lemah pada kerak bumi, tempat magma menerobos ke permukaan bumi, terjadinya erupsi gunung api. Pada bagian keempat terdapat kawah samping, yaitu lubang erupsi berdiameter kurang lebih 2 km yang terletak di bagian lereng sebuah gunung api, sebagai hasil erupsi samping selain erupsi utama. Biasanya yang terjadi ketika gunung mulai memuntahkan lava pijar tidak hanya melalui satu kepundan saja, tetapi beberapa lubang kepundan. Inilah yang menghasilkan kawah samping atau biasa disebut dengan kawah samping. Pada bagian kelima terdapat kerucut parasit, yaitu kerucut yang terbentuk karena akumulasi material hasil erupsi di luar kawah utama. Letaknya itu pada bagian tubuh gunung api, sehingga lama-lama akan membentuk kerucut dan menyelimuti corong kepundan utama. Terakhir terdapat leleran lava, yaitu lava yang mengalir dari lubang kawah sebagai akibat keluarnya magma ke permukaan bumi. Setelah dua dampak dari kata kunci materi tadi, selanjutnya kita akan mengetahui dampak vulkanisme bagi kehidupan. Untuk dampak positif sendiri, gunung api juga memiliki manfaat dan berdampak positif bagi manusia. Di antaranya, hasil vulkanisme membentuk daratan baru, seperti yang terjadi di Kepulauan Hawaii, sehingga dari daratan baru tersebut dapat menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Yang kedua, ditemukannya mineral logam dan batu mulia pada bom vulkanik dan lava yang telah membeku. Untuk dampak negatif dari vulkanisme bagi kehidupan, diantaranya ketika gunung api meletus, maka letusan tersebut akan mengeluarkan material dari dalam bumi yang membahayakan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya, material tersebut bisa berubah benda padat, gas, dan cair. Bahaya letusan tersebut bisa secara primer maupun sekunder. Nah, yang dimaksud bahaya primer antara lain awan panas, lontaran material piroklastik seperti batu berapi, hujan abu lebat, lava, dan gas beracun. Sedangkan pada bahaya sekunder antara lain banjir lahar dan banjir lahar dingin, di mana maksud dari banjir lahar dingin di sini adalah ketika lava lama berdiam di suatu tempat di sekitaran gunung api. Nah, semoga setelah melihat video yang ditayangkan tadi, semoga kalian mampu mengerjakan tugas yang akan diberikan. Untuk info lebih lengkapnya atau terkait dengan kelengkapan materi, bisa diunduh di Lentera Education pada materi pembelajaran. Terima kasih.